gue mau bedah sedikit personal investment lo. Sebenarnya lo mau tahu lah personal investment lo seperti apa. Lu pernah, ini coba gue jadi devil's advocate ya untuk gue tanya balik ya. Lu nggak takut akan kurs rupiah yang lu punya dalam investasi lu yang besar di obligasi, bonds lokal lu ada yang USD juga kan? Iya. Tapi lu nggak takut sama kurs yang turun? Yang selama kita lihat sebenarnya kayak saham BCA kan, dari 2005 sampai sekarang itu cuma 4 kali loh naiknya dalam USD. Rupiahnya memang naik 39,5 kali. Tapi USD itu cuma naik 4 kali. Basically orang yang beli BCA itu sama beli indeks S&P itu kekayaannya itu kalah jauh sekali. Lu pernah ketakutan gak dengan itu? Lu udah kerja keras karena cash lu kan besar nih. Misal lu punya let's say misal 100 aja, uang dia jauh lebih banyak by the way. Tapi 100 M nih. Lu dapat bunga 5% itu. Padahal sebenarnya asli minus 7. Lu pernah kepikiran gitu? Apa sebenarnya, Pak? Aslinya tuh real rate lu bisa beli sama sesuatu aja, itu minus 7 bahkan. Lu minus 2 sebenarnya. Gimana? Lu ada concern itu atau nggak apa-apa? Yang penting gue nggak miskin gitu, nggak salah. Nggak. Oke. Kalau gue nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, gue cuma punya duit cash, gue pasti ada ketakutan itu. Karena gue nggak mau pakai capital, cuma mau pakai dividen atau bunganya doang. Gue nggak mau pakai capital kalau nggak punya bisnis. Pasti itu gue ketakutan itu, pasti gue pikirin itu terus. Tapi karena gue sekarang punya dan atau bisa dibilang masih punya yang masih running. Kan pasti bisnis gue nggak mungkin untungnya cuma 7% dong. Karena gini, karena lu punya mesin uang yang luar biasa besar kan. Iya. Jadi sebenarnya style investasi lu ini nggak bisa diaplikasikan kan ke orang yang nggak punya mesinnya. Betul. Jadi anggapannya misalnya mesin gue itu menghasilkan dari asetnya mungkin 30% lah ya. Sedangkan tadi bilang inflasi dan lain-lain 7%. Ya masih jauh. 7% terus bunganya 5%, selisih gapnya 2%. 2% gue 30%, 30 potong 2 masih 28 gitu loh. Jadi nggak terlalu mikirin di sana daripada gue fokus bisnis terus gue mikirin investasinya di yang 12% setahun gitu kan. Itu kan gue harus awasin kalau 12% setahun. Sehingga gue gak bisa fokus di bisnis gue yang bisa 30%. Jadi mendingan gue investasi yang 6% aja. Oke, beli in USD jadi mungkin jadi 5 plus kursnya 1 tahun 2% jadi 7. Tapi gue masih gak terlalu ngecek setiap hari gitu loh. Gue fokusnya di bisnis gitu. Tapi kan itu quote on quote bisnis lo bisa secara pede grow 30% tahun ke tahun. Sampai nanti bisnis gue nggak bisa ada titiknya. Mudah-mudahan nggak ya. Ada titiknya nggak bisa. Ya udah gue fokus di investasi gue gitu. Sekarang gue fokus di bisnis gue. Oke, itu jawaban bagus sih. Jadi teman-teman strateginya adalah karena dia punya mesin yang very cash flow generating kan. Makanya lo bisa very defensive. Nah, dari portofolio defensif ini let's say 100% cash non PGI ya, Andrew. Seperti apa sih? Wealth management orang kaya. Dan gue ada pertanyaan sebelum ini. Apakah lu punya kayak semacam wealth manager, advisor, financial advisor atau enggak? Atau lu kerjain semua sendiri? Ada. ChatGPT. Beneran gue tanyain terus. Low risk investment tuh kayak gimana? Medium gimana? High gimana? Gue tanyain. Kok gitu sih? Tadi lu ngomong gitu. Gue ngobrol terus sama dia sampai dia udah sekarang tahu. Seperti apa tapi? Sekarang low risk investment. Dari 100% Andrew punya. Sekarang ya. Mungkin kripto itu 1-3 ya, 1-3 lah ya keluarnya. Sampai gue itu masukin ChatGPT loh. Ini duit gue di sini ya. Gue tulis ini di sini gue tulis. Oke, jadiin persen. Sampai gitu terus. Oke, kripto 1-3. Mungkin gedenya di saham IHSG. Ya. Apa aja sahamnya? 20% ya kira-kira. Tahu sahamnya apa? Astra. Sekarang pegang Astra. Nggak jalan tapi itu. Belum jalan. BRI. Ya. Cuman harusnya gue gemes nih saatnya injek nih. Cuman gue nggak gitu, Tim. Oh iya sebenarnya iya. Iya kan? Ini kan dibilang saatnya injek nih. Iya sekarang oke. Gue nggak gitu. Oke. Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau orang gemes pengen injek supaya nanti begitu naik itu untungnya banyak. Gue nggak gitu, bukan gitu orangnya. Oke. Saham Indo 20%. 20%. Apa lagi? Bonds. Nah ini kan teman-teman kan mungkin awam nih sama bonds kan. Nah bonds apa yang lo pakai? Kan biasa rata-rata cuma pakainya FR kan. Banyak kan orang Indonesia FR. Sekarang yang bagus itu pakai USD karena yieldnya 4% dan USD lu bisa beli di USD. USD secara historical kan setahun bisa untung 2%. Ini gue coba challenge lo lagi ya. Karena ini kan kemarin juga kita sempat ngobrol tentang ini kan. Dan gue sempat mau purchase lumayan besar juga. Tapi bondsnya tuh sebenarnya turun bro value-nya. Gimana turunnya? Gue juga kan kemarin gue sempat ada beli FR yang dari tahun lalu kan sampai sekarang. Itu actually dari nilai beli ke nilai jual kan turun banget. Orang kan gak lihat bonds itu sebagai instrumen yang fluktuasi. Yieldnya tuh sebenarnya -2 loh.
Kalau dulu beli, kalau sekarang beli ke tahun sekarang depan lagi di bawah dong. Iya, sekarang lagi di bawah. Kalau lu beli sekarang ke tahun depan belum tentu dong. Iya, tapi kan gini, kalau Amerika kan sama, orang kan pikir obligasi itu cuman produk yang ada yield. Ini yang salah kaprah kan sebenarnya. Iya. Orang kalau beli US punya bonds selama 10 tahun itu rugi loh, bro. Turun dia. Iya betul. Makanya dari 10 tahun lalu gue nggak pernah beli bondsnya. Baru beli. Ini saatnya. Percaya gue ini saatnya. Dulu itu yieldnya 1%, bro. Iya. Sekarang itu 4%. Jadi sejelek-jeleknya lu masih dapat turun yieldnya jadi 3%, 2%. Gak apa-apa, tapi yang penting dalam USD kan. Iya, karena beli USD lu kapan lagi bisa beli USD dapat yield 4%? Tapi kayaknya ini nggak bisa diaplikasikan kan ke teman-teman, karena ini biasanya kan kalau gua nggak salah di perbankan ini minimal belinya tinggi sekali kan. Aduh, nggak tahu gua. Iya, nggak bisa beli kecil kan kalau yang obligasi USD. Sama kayak Singapura kan mereka. Ya. Private banking nggak bisa beli kan. Nggak tahu gua. Oh, nggak tahu. Gue nggak nanya segitunya. Gue beli nggak tahu. Atau jadi, titip lu aja kan. Apa tapi obligasi? Berarti Indon nama Indois ya? Indon banyak kan 29. Ini kalian dapat ilmu banyak loh di sini. Ini ilmu orang kaya beneran ya. Kecil bisa kok. 30.000 kayak minimal. Oh gitu ya. Bukannya kalau kecil bisa cuman spreadnya besar. Mungkin 2%. Iya, spreadnya 2%. Kalau gue dapat 0,75 spread jual belinya. Beli berapa 100M itu kan? Kali kalau bilang kecil dia hati-hati 100M belinya. Jadi kalau mau beli, gini aja lihatnya. Mau beli Indois ya. Kamu tanya ke orang yang jual. Kamu nggak usah bingung, kadang 101, 103, 97, 96. Bingung kan belinya? Enggak, kamu tanya spreadnya aja. Spreadnya antara jual dan beli ini berapa? Kalau kecil beli udah. Gak usah peduli. Sama kayak US. Ini tips nih. Orang mau beli USD di mana yang murah gitu kan. Rata-rata mau beli di mana? Di bank ini kayak atau di money changer kayak. Kamu gak usah bingung, gak usah banding-bandingin. Kamu tanya aja, spread jual dan belimu berapa? Kalau spreadnya kecil, beli udah pasti murah dia. Benar. Tapi lo tanya lagi kedua nih. Ada gak barangnya kalau gua jual dan beli? Kadang-kadang spreadnya kecil, dia cuma jual doang. Dia cuma jual doang. Ya gak ada barang sebelahnya benar. Harus kasih. Ada gak beli, ada jual, ada. Oke beli itu murah. Spreadnya. Kalau bank malah tarungnya spread 20, spread 15, spread 25 gitu. Nah, tapi kenapa lu belinya bond Indonesia? Apa karena lu cinta Indonesia? Karena itu kalau misalnya kita lihat dari Moody's rating kan triple B sebenarnya. It's not triple A bonds. Realty juga gak segede emerging market yang lain. Kenapa di Indonesia? Kenapa gak lu pakai private banking di Singapura beli di luar negeri? Kena pajak luar negeri. Lu pajak luar negerinya mahal banget. Karena kalau Indo sama Indois tuh gak ada pajaknya justru kan. Dividennya langsung lu bisa akuin di SPT. Iya. Lu kalau ini ilmu nih teman-teman. Untung di sana sampai sini lu tarik lagi kena 35% lagi. Benar. Parah banget. Kalau lu rugi bodo amat gak ngerti. Ya udah. Pokoknya kalau lu untung gue minta 30. Karena beda. Kalau di luar negeri itu ARS tuh kita bisa offset kan. Antara kerugian dari capital loss sama capital di sini nggak ada. Kalau rugi udah. Rugi ya udah. Tapi unik ya. Kenapa produknya yang lebih susah diakses itu justru nggak kena pajak? Kayak Indon sama Indois kan nggak kena pajak kan sama sekali kan. Bisa diakui di SPT. Sedangkan FR kan dipotong pajak. Karena mungkin beda nih ilmunya sama financial advisor yang bayar sejuta itu beda ilmunya. ya gini. Itu kalau Indon itu kan dapatnya dividen. 6 bulan sekali kan. Dividen itu lu di SPT lu itu ada kolomnya lu tulis dividen. Jadi SPT lu nambah itu lu nggak ditanyain karena memang udah record. Ya kan? Benar. Kalau lu beli reksadana SPT lu nambah karena reksadananya naik 4%. Jadi kena tanya lu. Iya kan misalnya 1 miliar 1 tahun naik jadi 4%. Berarti kan 1 miliar 40 juta. 40 juta. Berarti kan di SPT lu mendadak 1 miliar 40 juta nih. AR-nya nanya dong. Ini 40 jutanya kamu dari mana? Walaupun reksadananya produk bebas pajak kan. Tapi lu harus jelasin kan setidaknya. Ini loh aku beli di sini tahun ini tahun segini. Kalau dividen lu nggak bisa ditanya. Memang ada langsung dia ke record. Kalau NAV yang naik lu harus jelasin. Waktu beli lu kapan, waktu jual lu kapan. Betul. Itu yang makanya gue pilih gitu. Jadi lu nggak ada concern ya terhadap kayak monetary inflation dari negara ini, lu nggak ada concern berarti? Dengan lu investasi yang banyak kayak di time deposit lu punya kan? Kita lanjut lagi nih. Time deposit ada? Ada. Jadi gue berusaha meratakan itulah kalau bisa. Terus diratakan terus. Jadi gue tetap ada deposito, tetap ada USD in bonds, tetap ada jam tangan juga termasuk. Ini kan jam tangan sebenarnya in USD kan harusnya. Itu juga. Jam tangan in USD. Semua in USD kan. Bitcoin sedikit ya kan. Emas karena anggap aja 1 tahun ini udah masuk dunia emas berarti langsung
nambah banyak mas saya. Oh pasti lu nambah banyak sendiri kan? Otomatis kan. Properti? Karena biasanya kalau yang orang kaya paling suka sih rata-rata di Indonesia properti ya. Jadi kayak even orang saham-saham yang gue tahu yang bandar-bandar besar tuh belinya properti biasanya. Properti ya. Waktu itu beli properti di Singapura. Nah ini baru orang beneran kaya nih. Properti di Singapura di Orchard waktu itu beli di Lioni Hills ya. Itu belinya waktu pajaknya 19%. Sorry, gue mau nanya, lu belinya berarti waktu itu kan kalau nggak salah regulasinya harus ada mahal sekali kan kalau non warga Singapura. Iya, waktu itu lu beli non harga Singapura harganya. Iya dong, pasti dong, WNA dong. 19%. 2 kali lipat kan harganya. Sekarang 60%. Iya, makanya pajaknya. Wah, gila lu. Jadi kemarin itu yang ada berita Crazy Rich Surabaya itu mana? Oh iya. Mall berapa belas triliun itu karena dia kalau nggak beli besoknya naik 60% dari 30% naik 60%. Cuman karena naik 60%, properti di Singapura anjlok. Turun 30%. Karena kalau orang butuh duit market value-nya turun gitu. Orang mau butuh duit, yang beli kan nggak ada kalau 60%. Otomatis dia harus turunin. Jadi sekarang udah nggak worth it untuk beli properti di Singapura. Mungkin sekarang malah lari orang ke Bangkok kali. Bangkok, Hong Kong. Oh, Bangkok lagi ngetren kan sekarang? Iya, nggak mungkin dong untuk kita properti di Singapura. I see. Apa aja selain time deposit masih ada lagi yang lain? Apa? Wealth-nya? Iya. Taruh uang ya? Iya. Enggak sih, enggak ada sih kayaknya. Apalagi lu ada ngikutin tren market kan? Tapi kayak contoh kayak sekarang kan lagi era politik US, lu ada concern terhadap bonds yang lu pegang atau itu kayak udah bodo amat lah, ini gue sebar segini kayak gue mau kerja aja gitu? Karena gue udah sebar sehingga nanti pasti ada yang naik ada yang turun. Oh ya. Jadi akhirnya sama. Kalau ini year sama kira-kira 5-6%. Jadi mungkin semua naik semua turun tuh nggak mungkin. Portofolionya Andrew tuh dibikin sedemikian rupa untuk 5-6% kayak batu gitu kan. Kayak batu aja. Kayak batu terus PGI-nya mesin cetak uang terus lempar ke batu ini gitu. Jadi gue bisa fokus tanpa ada rasa takut kehilangan uang hasil dari PGI. Jangan sampai nih ya dari batu ini hilang keuntungan PGI 1 bulan. Itu kan gue merasa kerja 1 bulan sia-sia. Gue nggak mau ada keganggu otak gue di sana. Jadi nggak mau gitu. Nanti aja kalau memang PGI ini udah nggak bisa, gue akan fokus di situ gitu. Tapi lu nggak bakal mainin yang kayak orang sekarang banyak mainin 2 begitu kan? Jadi dari cash flow bisnisnya mainin investasi yang volatil juga enggak? Ya tergoda terus ngeliatin orang di Instagram ngepost. Oh naik. Waduh. Tetap nggak FOMO ya. Andrew itu paling anti FOMO. Enggak, udah. Yang aman-aman aja.